Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan itu kalau orang berpasangan kan seperti apa kalau cara berpasangan dengan dalam kehidupan seperti baginda Nabi dengan Siti Khadijahnya. Kan kalau kata orang dalam kehidupan pasangan itu harus punya keberanian dalam kehidupannya kan, menyamperin pasangan itu dengan penuh dengan keberanian. Dalam kehidupannya baginda Nabi di dalam pelajaran ini terbalik, kalau baginda Nabi di dalam pasangannya dengan Khadijah bukan karena keberaniannya, tapi untuk perbaiki dirinya dan perbaiki dengan Khadijahnya, dan diperbaiki lagi baginda Nabinya, dan diperbaiki lagi baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya di dalam berhubungan dengan perpasangan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Kalau kita dengan keberanian, pasti kehidupan sehari-hari pasti akan rusak, pasti akan berantakan, pasti akan ada yang bertengkar, dan juga ada yang bermasalah, juga ada yang berkelahi dalam kehidupan satu sama dengan yang lain. Kalau pakai dengan keberanian, kadang kan kalau wanita kalau lagi ditelepon, nah lu sebagai anak lelaki takut, datang dong kalau punya keberanian, ya kan. Salah. Dalam kehidupan itu menilai dalam kehidupan dengan keberanian itu akan mengakibatkan merusak dalam kehidupan sehari-hari dan merusak dalam kehidupan orang tuanya. Kalau Rasulullah SAW sedang berdatangan dengan Siti Khadijah bukan karena dengan keberaniannya, tapi menjalankan dengan perintahnya dengan kebaikan. Kuperbaiki Khadijahnya, kuperbaiki diriku dengan dirinya, sama di dalam kehidupan perbaiki sholatnya dan kuperbaiki doanya, begitu. Kalau baginda Nabi dengan Siti Khadijah, kuperbaiki dirimu Khadijah sambil kuperbaiki diriku dengan Allahnya. Rasul kan begitu kan, Rasulullah kan kalau diperbaiki Khadijahnya dan baginda Nabi perbaiki dirinya dengan sujudnya kepada Allahnya, dengan rasa syukurnya dipertemukan dengan hal yang bermanfaat di bidang kehidupan yang baik, ketemu yang bermanfaat. Itulah kita di dalam kehidupan penuh dengan doa, yaitu pengorbanan dalam sujud, pengorbanan dalam doa, pengorbanan dalam melangkah, mengorbankan dalam halnya dengan jenis apa, dengan tangan. Itu tangan itu harus main dengan berkorban dengan doa, dengan mengaji, dengan berzikir, dengan berselawat, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala kebesarannya yang menciptakan bumi dan seisinya langit itu, dan seisinya akhiratnya itu. Dalam kehidupan berpasangan seperti itu. Ya kali ya bagi yang jomblo yang belum paham, ya kan, bagi yang belum punya pasangan bisa harus mengerti di dalam berbidang berpasangan itu bukan karena keberaniannya, tapi juga dengan kebaikannya itu. Kalau datang dengan keberaniannya tapi bisa mengakibatkan merusak kehidupanmu. Kalau orang berani itu takut, semua orang ya, orang berani tuh jangan dekat-dekat pada takut. Saya bilangin kalau berhubungan perpasangan itu jangan menganggap sepele dengan keberanian, tapi kita menganggap dalam kehidupan itu adalah untuk perbaiki dirimu sambil perbaiki diri saya juga di dalam kehidupan pasangan itu. Kalau sudah menjalankan kamu sudah terbaiki, berarti saya sudah bisa siap untuk diperbaiki diri saya dengan sholat saya, dengan doa-doanya begitu. Baginda Nabi seperti itu kalau dalam perjalanannya dengan Khadijah. Perbaiki Khadijahnya, cara sholatnya, cara ngajinya, cara mengingat Allahnya, dan cara berselawatnya, dan salam untuk mengerjakan kebaikan dengan tangannya. Itu Khadijah diperbaiki oleh Rasulullah. Baru Rasulullah perbaiki dirinya, mendekat lagi kepada Allahnya untuk minta pertolongan dan petunjuk di mana hambanya harus berjalan dengan melangkahnya. Baginda Nabi ya Rasulullah begitu.
Kan kalau ke semua orang pasangan kan begitu, ku perbaiki hubungan kita dengan kamu gitu, ya kan, ku perbaiki perjalanan kita dengan melangkahnya, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan mengaji, dengan majelis taklim, dengan bersolawat, dengan tangan-tangan yang bermanfaat gitu. Itu yang cinta di dalam untuk perbaiki, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendekat dengan kedua orang tuanya masing-masing. Kalau dengan keberanian pasti otomatis orang tua kamu takut. Wah, cowoknya sangat berani ya, jadi takut kalau datang ke rumah kamu. Salah. Di dalam ke bidang kehidupan itu harus punya untuk perbaiki hubunganmu dan bisa perbaiki hubungannya dia itu. Saya datang ke rumah kamu nih misalnya, ya kan, saya datang ke rumahnya kamu, itu saya perbaiki hubunganmu dengan saya gitu kan, diperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Misalnya kalau kita datang nih, assalamualaikum, ya kan, kita bertamu, cari siapa? Nah, cari anak ibu. Saya ingin perbaiki hubungan kita dengan hubunganmu, dan begitu juga hubungan orang tuamu terjalin dengan hubungan pasanganmu, cowok kamu. Jadi seperti itu yang menjadikan cinta di dalam perubahan, dalam kebaikan, bukan cinta dalam keberanian. Salah, kalau cinta pakai keberanian celakalah semua perempuan. Kalau cinta dengan keberanian takutlah perempuan. Jangan salah dalam kehidupan belajar dengan agama Islam. Rasulullah SAW dengan tidak mengajarkan dengan penuh keberanian, tapi penuh dengan kebaikan. Kalau penuh keberanian, orang pada takut, orang pada pacaran, ya, berhubungan juga ogah, ya kan, mendekat juga ogah. Salah kamu. Baginda Nabi dengan Khadijah cinta di dalam doa untuk perbaiki sesama, perbaiki. Baginda Nabi perbaiki Khadijah perbaiki baginda Nabi dalam kehidupan itu kan. Ku perbaiki istriku dan ku perbaiki anakku gitu. Dalam kehidupan sudah berpasangan, udah berumah tangga, ku perbaiki istriku dan ku perbaiki anakku. Begitu juga ku perbaiki diriku di dalam sholatku, di dalam mengajiku, di dalam ikhtiarku mendekat dengan Allah, dan di dalam mendekat dengan Allah, dan ku berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW, dan ku berpegang teguh dengan kebaikanku, dengan tanganku. Begitulah, ya kan, ku sambil perbaiki orang tuamu, apa itu orang tua cowoknya, apa itu orang tua cowoknya, apa itu juga orang tua perempuannya, sambil perbaiki, saling memperbaiki dalam kehidupan berhubungan rumah tangga, atau itu pasangan, apa itu saudari, kerabat, atau saudara, apa teman-teman, itu hubungan itu harus dengan perbaiki. Kalau dengan keberanian, teman-teman tidak ada yang mau mendekat. Kalau penuh dengan keberanian, orang pada pasti akan menjauh, meninggalkan kita selama-lamanya kalau pakai keberanian. Tapi kalau kita untuk perbaiki, sama-sama perbaiki, teman-teman pasti akan mendekat, karena dia orangnya sangat baik untuk perbaiki hubunganku dengan hubungan yang lain. Itu yang namanya silaturahim, untuk menghubungkan dengan satu sama dengan yang lain. Makanya jangan penuh dengan keberanian. Kalau punya keberanian itu bisa menjatuhkan orang, bisa menyelakakan orang, bisa merendahkan orang, dan juga bisa menangiskan, bikin kehidupan orang sengsara. Kalau penuh keberanian. Tapi kalau kita punya dengan keinginan kebaikan seperti Rasulullah, untuk perbaiki dirimu dan perbaiki dirinya. Rasulullah kalau kita berjalan dalam kehidupannya sehari-hari itu bukan penuh dengan keberanian, tapi karena Allah perintahkan hambanya Rasulullah dengan untuk perbaiki dirimu, sambil kau berjalan di mana langkah kakimu, di situ kau perbaiki hamba-hambanya, dan kau perbaiki lagi umatmu, wahai Rasulullah. Itulah Rasulullah kalau sedang berjalan diperbaiki umatnya, apa ibu-ibu, nenek-nenek, apa anak kecil, orang tua dan kerabatnya, itu diperbaiki oleh Rasulullah untuk mendekatlah kepada Allah, dan juga mendekatlah dengan selawat-selawatnya Rasulullah SAW. Kebaikan itulah yang merubah hidupmu lebih baik di bidangkan pasaran,
di bidang rumah tangga, di bidang orang tua, di bidang dengan kerabat dan saudara-saudara, dengan teman-teman. Itulah yang namanya kebaikan. Kalau kita penuh dengan keberanian, celakalah dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dunia dan akhiratnya tidak dapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita datang mendatangkan orang itu dengan kebaikan, saling memperbaiki hidupnya, itulah amal ibadahnya akan menolong kita sampai dunia dan akhiratnya ketolong. Itulah banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian bersalawat, banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina